Halo guys, kembali lagi bersama saya Pak Besut. Di konten kali ini kita akan ngulik video call member JKT48 yang bernama Helisma Putri. Dan kali ini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama Zohdi. Halo, halo. Nah, Ya, yang langsung gue mau tanyain tuh kenapa nih tiba-tiba Eli? sebenarnya kejujuran Eli termasuk di list yang pengen di PC. Wah, Cuman bukan yang di awal-awal, jujur. Ini kan berarti video call aku yang ketiga nih. oke. Jadi video Bukan, call. tapi bukan yang di awal-awal ya, yang agak di akhir-akhir. Hmm, Cuman kayaknya ya udahlah. Karena kemarin kan jadwalnya kayaknya aku nggak bisa di hari Rabu gitu. Jadi harusnya ada yang pengen ku video call juga dari Rabu, cuman nggak oke. bisa. Tapi ternyata Ya udah. siap. Ada urusan jadi ya udah deh, mending ke Eli aja pas hari Senin masih bisa gitu. Oke. Nah, kalau gua alasannya gua pada saat itu lupa masih Desember, gua mampir di live-nya Eli. Nanya, "Li, boleh nggak kenalan kamu lewat VC?" Terus dia dengan seperti Eli yang biasanya dia ngomong, "Memang ada yang ngelarang kamu buat VC aku? Kalau mau VC aja." Nah, itu oke. Setelah itu karena terjadi interaksi itu sama Eli, tiba-tiba yang namanya Bufslin subsidiin aku 1 tiket ke Eli, guys. Jadi terima kasih buat Bufslin atau yang kita kenal Fikri sudah mensubsidiin aku 1 tiket. Thank you Bang Fikri. By the way, kemarin itu Eli kayaknya di kosan ya dia kemarin ya. Ya backgroundnya udah jelas, kita tahu di mana. Nggak ada yang gimana sih soal penampilan Eli ya Eli aja, dia baju santai ngobrol sama, yang penting kayaknya dia pengen ngobrol sama fansnya aja sih. Ya, ya lebih kasual lah, kelihatannya kasual banget kayak gitu. Nah, kemarin urutannya itu gua di sesi 3 beneran terakhir. Gua nutup sesi 3 terakhir. Jadi Bang Zodi duluan masuk. Jadi silahkan Zodi coba ceritakan isi percakapannya dengan Eli. Oke, obrolannya dibuka dengan muka Eli yang maju sih. Yang sebenarnya bikin shock pertama tuh, Oke. muka Eli itu maju banget. Oke. Itu udah down tuh. Oke. Itu mental udah down tuh, guys. Langsung kena ya. Iya. Terus ya itulah Eli nanya, apa topik yang mau dibahas nih gitu. Dengan kencangnya lah. Dengan semangatnya dia mau bara itu, dia nggak nanyain mau bahas apa segala macam. Aku langsung bilang, enggak, belum ada topik sih, aku lagi mau kenalan aja, aku bilang kan. Mau kenal, abis itu Eli ngomong, mau kenalan aja segala macam gitu kan. Abis itu ditanya, ini panggilannya siapa? Itu misalnya kan display name kita itu, misalnya nama aku Zudi Arik Rabbani. Display name aku tuh Zudi Arik Rabbani. Jadi ditanya, ya kamu mau dipanggil apa? Kamu mau dipanggil Zudi, Arik, atau Rabbani, atau siapa segala macam. Itu panjang tuh ngomong itu. Dia ngurutin semua kemungkinan panggilan aku. Habis itu aku stopin dia. Enggak, Li, aku biasanya dipanggil Zud, Z-U-D gitu. Z-U-D gitu. Oh, Zud, ya, segala macam. Langsung adminnya ngomong 10 detik lagi. Aduh, ini mah cuma ngejelasin nama, aku bilang. Enggak, sebenarnya yang bikin apa itu ya karena itu tadi, shock aja. Karena apa ya, kayaknya karena udah dari VC sebelumnya tuh jaraknya jauh banget. Sekitar 2 bulan 3 bulan lah nggak VC JKT. Dan biasanya ini ya, mungkin shock culture aja, jadi balik lagi VC. Habis 10 detik lagi, oke deh, kata Eli, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Goodbye gitu ya. Ya udah, dadah. Tapi menurutku ya, Eli itu sebenarnya dia apa ya, dibilang
mendominasi sih menurutku. Dia tuh tipe yang mendominasi sih. Aktif ya. Makanya aku ada merasa apa ya, nggak merasa insecure, cuma kayak merasa shock aja gitu. Oh, Merasa kalau yang biasanya kan kayak aku yang udah PC sebelumnya sama Amanda sama Alia itu masih bisa nyari celah untuk masuk gitu-gitu, masih bisa apalah ya, masih bisa di stopin. Tapi kalau aku sama Eli nggak tahu kenapa aku nggak merasa nggak enak aja stopin dia. untuk stop itu susah gitu. Iya. Oke itu guys. Jadi itu isi percakapannya Bang Sud ini sama Eli. Nah setelah itu gue nih penutup di sesi 3. Kurang lebih seperti ini guys. Kak Putra ada 1 tiket silahkan. Halo Eli. Nah Elinya halo sambil gerakin tangan tuh gini. Halo. Nah sama kayak itu di mukanya tuh deket banget sama kamera. Beneran ditempel muka sama kamera tuh sambil gini-gini. Nah terus gue bilang halo. Ih kakak lagi di luar ya? Iya lagi di luar ini. Lagi nongki-nongki ya kakak? Iya lagi nongki sama teman-teman. Ih salam ya sama teman-teman, sama kakak juga. Iya salam kenal. Oh ya ini kakak mau dipanggil apa? Gue bilang Pak Busut aja nggak apa-apa. Wih Pak Busut ya. By the way kita mau bahas apa nih? Kakak mau bahas apa? Apakah ada yang mau ditanyakan atau apa gitu? Gue bilang nggak ada sih, cuman pengen kenalan sama Eli doang sih sebenarnya. Terus Elinya bilang oh kenalan doang, bagus kita kenalan dulu aja, mungkin kedepannya baru kita saling cerita. Bilang iya bener. Nah admin langsung ngomong sisa 10 detik lagi. Nah Elinya langsung bye. Tapi bye-nya tuh unik. Bye-nya tuh unik. Biasanya kan member bye gini-gini doang. Enggak, dia gini-gini. Gua aduh ini anak kelebihan gula atau gimana dalam hati tuh, karena dia tuh bye-nya beneran bye. Gua sampai yang di tempat nongkrong tuh ikut bye. Jadi ke bawah suasana. Padahal itu lagi diliatin banyak orang kan, ke bawah suasana. Tapi oke gitu. Nah itu selesai lah percakapanku sama Eli. Nah kalau ditanya tapi enggak, kalau dibilang gimana? Kalau dibilang Eli itu gerakan kayak gitu-gitu sebenarnya kita udah sering lihat. Nah, cuman karena kita mungkin fans ya, kita dari layar kaca kan jadi kayaknya orangnya mungkin nggak gini ya. Sifat aslinya nggak gini ya. Mungkin di VC nggak gini coy. Ya. Iya, mungkin di VC nggak gini ya. Oh ternyata sama aja. jadi kita kan nggak expect ya. Bener. Ternyata begini aslinya. Aku tuh sampai, tapi jujur ya itu ya seperti yang dibilang Bang Zul tadi, cukup mendominasi iya. Cuman kalau aku mungkin karena kemarin sudah merasakan beberapa member yang cukup mendominasi juga, jadinya tahu harus ngapain. Jadi pas lihat Elinya sangat mendominasi, aku langsung ya udah ini lempar topik biar Elianya aja yang ngomong terus. Karena dengan begitu nggak ada yang nggak ada waktu yang terbuang aja gitu. Tapi ya itu yang paling nggak expect, yang paling terakhir aja gitu. Dada-dadanya tuh unik sendiri lah. Itu pertama kali ku alamin dada sambil joget-joget gitu. Gue sampai aduh Eli lucu banget gitu. Nah itu kalau dibilang seru. Menyenangkan sih. Eli itu orang yang menyenangkan. Kalian pun kayaknya nggak bawa topik tuh nggak masalah kalau sama dia. Karena dia anaknya sangat bisa dibilang ngoceh ya. Jadi di kalian diam pun nggak ada masalah gitu sama dia. Itu ngoceh banget malahan. Makanya. Dan kebetulan kan aku dan Zuhdi ini Sonichi, jadi ya kaget aja gitu lihat tingkahnya Eli di video call itu. Aduh, ternyata anaknya beneran gini ya gitu. Ya kalau aku sih karena data, maksudnya ibaratnya aku baru PC cuman sedikit nih data member yang kalem sih gitu. Jadi aku ngerasanya kayaknya orangnya aslinya kalem-kalem ya gitu. Ternyata tidak guys. Ternyata tidak ya. Jangan. Nah, kalau kalian PC Eli itu tanamkan mindset bahwa Eli itu bakal melakukan hal yang lebih daripada member-member yang pernah kalian PC yang kalem-kalem gitu. Intinya tanamkan bahwa Eli itu bisa random di video call. Nah,
Tapi asik, tapi orangnya asik. asik. Jujur asik. Karena ya itu poin gue, saking asiknya gue nggak sadar kalau gue di tempat umum ikut vibes-nya dia yang lagi joget-joget pas babai. Sampai diliatin orang gitu ya kan. Ini orang kenapa ya? Iya. Tapi gitulah. Tapi jadi menurut Sudi ini sangat worth it nggak video call-nya sama ini? Sebenarnya ini video call yang cukup worth it ya, tapi menurutku kalau kalian belum terbiasa dengan member yang agak ekstra gitu, yang tingkahnya agak ekstra, kalian boleh ini dulu sih, prepare dulu sih mental kalian juga Oke. sebelum masuk ngobrol sama membernya. Kalian harus persiapkan mental, karena aku deg-degan, sumpah aku jujur deg-degan video callnya. Kaget banget Cok. Sampai Sudi terdiam melihat tingkah Eli. Tapi seru. Nah kalau aku jujur worth it aja, karena kemarin itu aku sebenarnya kan ya itu aku bilang aku kan di luar, jadi pengennya yang santai aja, ngobrol santai, nggak ada yang ekspresif apapun, karena nanti kan orang awam kan kiranya ini orang kenapa gitu ya kan. Tapi ternyata saking ekspresifnya Eli, tanpa sadar ikut ke bawah sama Eli. Jadi itu menurut aku, bagi kalian yang kayak tiba-tiba moodnya drop, itu Eli salah satu member yang menurutku bisa ngangkat moodnya kalian. Karena dia bisa Lucu sih orangnya. Ya itu dia poinnya. Jadi kalau mau dinilai, gua mungkin dari Sudi dulu deh, berapa deh? Kalau aku sih, tapi menurutku Eli ini bukan tipe yang enaknya maksudnya cuma kalian lewat aja ya, cuma sekali VC itu. Eli tuh kayaknya lebih ke member yang kalian kalau reguler sih. Eli ini orang yang bisa ada cerita rasanya. Oke. Jadi menurutku kalau kalian misalnya cuman mau silaturahmi sekali aja sih, kayaknya Eli ini seru. Cuman dia tipe member yang kalau udah reguler mungkin lebih ceritanya lebih seru. Oke, guys, catatannya guys, ada Tapi catatan. menurutku dia, aku kasih 8,5 karena baru sekali. Mungkin kalau udah reguler bisa jadi nambah. Oke. Nah, kalau gua dengan seluruh yang gua jelasin tadi mungkin di 87 lah, 88 lah. Karena jujur seru, anaknya seru, cuman mungkin karena ya itu baru pertama kali jadi belum ada yang bisa gua bahas. Tapi anaknya tuh bisa buat gue ekspresif tuh udah poin penting bagi gue, karena gue tipe yang susah ekspresif. Kalau lawan bicara gue juga diem gitu. Jadi seru tuh ya. Jadi menurut gue rekomendasi bagi kalian yang mau cari member tuh, kalau video call tingkahnya lucu, nah Eli rekomendasi. Tapi ingat guys, ini catatan buat kalian, experience kita berdua itu belum tentu bakal sama dengan experience kalian semua. Ini hanya kita berbagi bagaimana isi percakapan kami berdua gitu. Iya, tergantung kalian di hari itu sedang apa. Kayak aku kemarin tuh abis pulang kerja capek banget. Nah, itu aku nggak bisa ngomong jujur-jujuran, habis energinya. Itu guys, kalau aku kan kemarin lagi di nongkrong, jadi ya beda lagi suasananya. Intinya seperti itu ya. Jadi ini hanya landasan, jangan dijadiin patokan beneran gitu. Mungkin itu saja konten ngulik video call member JKT48 Elisma Putri. Bagi kalian yang mau subsidi, silahkan langsung ke deskripsi, atau yang mau subsidi ke Zuhdi, nanti aku taruh link channelnya. Langsung saja guys. Jangan lupa subscribe, comment, and like. See you in the next content, and goodbye.